Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 231 sampai dengan 232, yaitu kegiatan 3. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 3. Syarat-syarat dua bangun segi banyak atau poligon sebangun. Alat yang diperlukan, pensil, ini dia, penggaris, punya Kasari yang ini Dek, ya. Dan busur derajat, seperti ini aja. Punyaku yang simple banget. Ini di toko buku murah, nggak sampai 1.000 waktu itu ya. Nah, sudah kita siapkan semua. Sekarang perintahnya, kerjakanlah kegiatan di bawah ini bersama temanmu. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua gambar, yaitu segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH yang ukurannya lebih besar. Ini kalau kita perhatikan, bangunnya adalah bangun trapesium. Tetapi trapesiumnya bukan trapesium siku-siku, bukan juga trapesium sama kaki, tapi trapesium sembarang ya. Sekilas ini mirip ya, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, kita disuruh memperhatikan sudah. Sekarang perintahnya ada di bawahnya. Ini dia perintahnya nomor 1. Ukurlah panjang sisi dan besar sudut bangun pada gambar di atas. Yang diukur panjang sisi-sisinya, kemudian besar sudut-sudutnya. Kalau sudah, nanti nomor 2 kita disuruh lengkapilah tabel di bawah ini. Jadi untuk panjang sisinya dalam satuan cm diletakkan masing-masing di sini. Kemudian untuk besar sudutnya ya, sudut A, sudut E, B, F, C, G, sudut D dan sudut H masing-masing besarnya diletakkan di sini. Kayak gitu. Nanti untuk soal nomor 3 dan 4 kita kerjakan kemudian. Yang pertama pokoknya kita hitung dulu untuk panjang masing-masing sisi dan besar masing-masing sudut. Ini dia. Ini pokoknya kalau menghitung panjang sisi nanti kita harus jujur loh ya, apa adanya, nggak boleh dibulat-bulatkan gitu maksudnya. Nah, misalnya untuk yang panjang AB, lihat dari 0 dia berhentinya di 2 tapi lebih 2 titik, berarti 2,2. Oke, kita tulis di sini panjang AB 2,2 cm. Kita tulis di sini dulu, baru nanti kita pindahkan ke tabelnya ya. Nah, sekarang untuk panjang EF dulu. Karena ini posisinya sama-sama atas. Untuk EF dari 0 berhentinya 3, terus ini 3,5, tapi ada satu lagi. Berarti ini 3,6 cm ya. EF 3,6 cm. Kasari ngukurnya apa adanya loh ya. Nah, sekarang untuk yang di sini BC. BC kalau Kasari lihat ini dari 0 dan berhentinya itu di 1,4, enggak sampai 1,5 Dek, dia hanya 1,4. Ya udah, aku tulis aja 1,4 cm. Nah, BC udah, sekarang yang FG duluan. Oke, FG di sini dari 0 ya, berhentinya di 2,2. Oke, kalau kamu nggak kelihatan, kamu boleh ukur di versi bukumu sendiri. Toh sama aja, kan cetakannya sama ya. Ini 0 sampai 2,2. Tapi kelihatan lah. Kak Sari posisikan videonya supaya kamu bisa lihat bareng-bareng di sini. Kalau nggak terlalu kelihatan kan dengar kalimatnya Kak Sari ya deh ya. Ini 2,2. Maksa banget. Iya. Nah, sekarang yang ini deh, CD. Kita ukur CD sama DC sama aja ya. Oke, harus dari 0 banget. Kemudian dia berhentinya di 3. Ini 3,5 kan yang tengah-tengah. Terus ada 2 lagi, berarti 3,7 cm. Sekarang yang GH atau HG sama aja. Pas banget ternyata, dari 0 berhentinya di 6. Berarti 6 cm. Terakhir AD, kita ukur AD. Nah, di sini udah dari 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 1,5, berarti dia 1,7. Oke, 1,7 cm. Terakhir yang ini EH atau HE sama aja.
HE. Maaf ya, bercanda. Ini dari 0 kan, kemudian ini 2, ini 2,5. Nah, dia agak ke sana lagi, berarti 2,6 ya, 2,6. Oke, sudah. Nah, sekarang mau kita pindahkan dulu ke tabelnya, boleh. Ini untuk yang sepanjang sisi-sisinya ya. Yuk. Ini ya, kita pindahkan untuk AB ini 2,2 cm. Karena di sini dalam satuan cm, jadi kita nggak usah pakai cm lagi, nggak apa-apa ya. Kemudian EF yang ini 3,6 cm, kita tulis 3,6 aja. BC yang di sini 1,4 cm. Kemudian FG-nya yang 2,2 cm. CD itu yang ini 3,7 cm, kemudian GH 6 cm, terakhir AD-nya 1,7 cm, dan EH-nya 2,6 cm. Nah, urusan panjang sisi sudah selesai. Sekarang kita mau mengisi yang besar sudut. Besar sudutnya itu yang ini, sudut A, sudut E, sudut B, sudut F ya, sudut C, sudut G, dan sudut D serta sudut H, kayak gitu. Ini untuk ukuran panjang sisinya Kak Sari hapus supaya tidak mengganggu fokus kita. Sebentar. Oke, sudah kuhapus, dan ini juga kameranya Kak Sari geser ya Dek ya, supaya kita mudah untuk mengukur sudut yang ini dulu, sudut A. Nah, sudut A itu terbuat dari kaki sudutnya itu BA sama DA. Jadi BA terus DA. Jadi kita gunakan dua garis ini untuk mengukur sudut A. Caranya, letakkan busur derajat kita di titik A di sini. Sudah, kemudian pastikan garis yang ada angka nolnya ini ya itu berhimpit dengan garis AB kayak gini, berhimpit banget ya Dek ya. Nah, kalau sudah berhimpit, ini 0 ya, AB ini kalau diluruskan ke 0 kan, itu namanya berhimpit. Nah, sekarang kita lihat, garis ini nanti berhentinya di angka berapa? Coba aja, jangan yang 50. Kenapa? Karena 0 kita pakainya yang warna merah. Jadi, garis yang di sini juga yang berwarna merah. Tuh, 130. Jadi besarnya sudut A ini adalah 130 derajat. Kita tandain 130 derajat. Nah, di buku setelah menghitung sudut A, kita menghitung sudut yang E. Caranya mirip. Letakkan ini pada titik E. Kemudian pastikan kalau garis EF ini dilanjutkan, dia ketemu dengan 0. 0-nya yang ini ya Dek, kelihatan ya pensil Kak Sari dikit ini. Atau mau Kak Sari geser dulu juga boleh, sebentar. Nah, sudah. Jadi garis EF ini kalau diluruskan ke 0 ketemunya, kayak gitu. Sekarang dibaca, ini kan garisnya yang pada soal ya. Nah, ini kalau kita teruskan, ini menunjukkan ke angka berapa? Jangan ke angka 50-nya, tapi atasnya lagi yang merah. Ini dia, sama 130. Jadi sudut E di sini besarnya juga 130. Catat. Oke, sekarang untuk sudut yang B. Sudut B itu dari dua garis ini, AB dan BC. Kalau gitu caranya kayak gini. Set. Dah ya. Nah, sekarang pastikan kalau B sama A ini dilanjutkan ketemu sama 0. Tuh, jadi garis BA ini berhimpit sama angka 0-nya di sini. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal dibaca. 0-nya itu kan yang warna hitam. Berarti garis ini B ke C ini kita pakai angka yang berwarna hitam. Ini dia angkanya, 110. Jangan pakai angka yang warna merah yang 70. Kenapa Kak? Karena kita 0-nya kali ini pakai yang warna hitam. Jadi kalau 0-nya yang hitam, maka kesininya juga yang hitam. Ketemulah 110. Berarti besar sudut B ini 110 derajat. Pada buku setelah mengukur sudut yang B, langsung mengukur sudut yang F. Ini udah aku geser-geser lagi kameranya. Sekarang letakkan ini ke titik F-nya.
pastikan FE-nya itu berhimpit dengan angka 0. Nah, ini kan angka 0 ya. Nih FE 0 ya. Nah, sekarang dibaca. Ini besar sudutnya berapa? Ingat 0-nya yang hitam, berarti kita bacanya juga angkanya yang hitam. Ini dia, 110 derajat juga ya. Jadi sudut F 110 derajat. Setelah itu sudut C yang kita hitung. Caranya ini kasari balik. Nah, gini. Geser dulu ya, Dek ya, biar busurnya cukup. Maaf ya. Nah, udah. Sekarang letakkan titik busur kita ini ke titik C yang di sini. Nah, pelan-pelan aja. Terus pastikan garis CD ini kalau dilihat berhimpit dengan garis yang ada angka 0-nya. Maksudnya itu nggak boleh gini, geser belok kayak gitu ya. Di atasnya nggak boleh, di bawahnya gini juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pokoknya garis CD ini harus berhimpit dengan garis yang ada angka 0-nya. Nih kan, CD kalau dilanjutkan 0. Gitu baru betul. Nah, sekarang garis pada soalnya kan yang ini. Kita lihat aja. Tarik garis ke atas. Di angka berapa? Lihat dulu. 0-nya yang warna merah apa yang warna hitam? 0-nya yang warna merah. Berarti ini kalau kita tarik garis, kita cari angka yang warna merah juga, yaitu 70. Nih, pas banget ya, 70. Jadi sudut C ini 70 derajat. Nah, pada buku setelah C mengukurnya besar sudut G yang di sini. Ini dia, kita letakkan ya titik busur kita ini ke titik G. Sudah, pastikan 0-nya ini lurus dengan garis GH. Nah, ini kan 0-nya tuh udah berhimpit ya garisnya ya. Enggak begini, kalau begini kan enggak berhimpit namanya. Tapi harus berhimpit. Harus lurus banget. Dah, kalau udah lurus banget baru kita baca nih. Nah, kemana ini arahnya? Ke angka berapa? Ke angka 70 juga. Ini kan 0-nya yang merah ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tuh, kalau ditarik garis 70. Berarti sudut G besarnya juga 70 derajat. Terakhir sudut D dan sudut H. Sudut D dulu kita ukur. Nah, ini dia sudut D. Sudut D itu kan garisnya yang sebelah sini dan yang sebelah sana. Berarti kita letakkan pusat busur kita di sini. Oke. Terus kita lihat 0-nya itu ada di sebelah sini kan? Ya, berarti ini kan yang menutupin garis yang berhimpit tadi ke sini. Terus garis yang mau kita baca yang ini. Nah, karena 0-nya warna hitam, berarti ini juga angkanya yang warna hitam. Angkanya adalah 50. Jadi sudut D 50 derajat. Terakhir untuk sudut H. Ini dia sudut H. Letakkan pusat busur kita di titik H. Kemudian pastikan garis HG ini berhimpit dengan pusat busur sampai ke 0. Nih. Ya, kemudian kalau udah tinggal dibaca aja. 0-nya yang warna hitam ya. Jadi garis yang ini, garis ini pada soal nih, adalah menunjukkan angka 50. 50 kan yang hitam juga. Kesimpulannya sudut H besarnya adalah 50 derajat juga. Nah, sekarang karena keempat sudutnya ini masing-masing sudah kita ukur, kita isi tabelnya. Nah, di sini besar sudut ya, karena ini nggak ada tulisannya dalam satuan derajat, makanya di sini semuanya ditulis derajat deh. Beda dengan yang tadi, panjang sisi kan sudah ada perwakilannya itu, sudah ada tulisannya dalam satuan cm, jadi ini boleh nggak usah ditulis cm. Tapi kalaupun mau kamu tulis cm-nya, boleh-boleh aja kok, nggak ada masalah. Nih, Kak Sari lengkapin sekalian ya. Siapa tahu ada guru kalian yang versinya, ya udah sih ditulis aja satuannya. Ya Bu, Pak, kita tulis nih satuannya. Nah, sekarang untuk besar sudutnya ya. Besar sudut A itu yang ini, di buku Kak Sari nggak kelihatan ya, tapi bisa dilihat di bukumu, 130 derajat itu. Nah, gini. Kemudian besar sudut E yang ini juga 130 derajat. Nah, derajatnya karena kalau cetakannya ini agak ke bawah, makanya Kak Sari tulis ulang. Atau boleh deh ngikutin cetakannya, jadi angkanya aku turunin ke bawah.
gini, 130 derajat tuh ya. Kita mah anak-anak atau orang-orang yang cerdik lah. Nah, kan 130 derajat juga. Tuh, ya 130 derajat. Nah, sekarang untuk sudut B itu yang ini, Dek, 110 derajat. 110 derajat. Terus sudut F sama 110 derajat juga. Sekarang sudut C-nya yang 70 derajat di sini. Terus sudut G sama 70 derajat. Terus sudut D yang ini 50 derajat. Terakhir yang sudut H itu ini 50 derajat juga. Udah selesai. Tabelnya sudah terisi lengkap. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya. Oke, soal nomor 3-nya, tuliskan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian, bagaimana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian? Nah, untuk pasangan sisi-sisi yang bersesuaian, Kak Sari sudah catatkan. Ini dia, Dek. Pasangan sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, sisi BC bersesuaian dengan sisi FG, sisi CD bersesuaian dengan sisi GH, terakhir sisi AD bersesuaian dengan sisi EH. Nah, ini cara melihatnya itu kayak gini. Kita lihat kembali gambarnya. Ini dia, sisi itu adalah garis-garisnya ini kan. Nah, kalau Kak Sari biar mudah tuh bacanya kayak gini. Sisi atas bersesuaian dengan sisi atas. Ini kan sisinya adalah AB, berarti bersesuaian dengan EF. Makanya Kak Sari tadi tulis sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Maksudnya yang sisi atas dengan sisi atas. Nah, sekarang sisi BC, ini Kak Sari nyebutnya sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan bersesuaiannya juga dengan sisi yang sebelah kanan dong ya. Kanan dengan kanan. Berarti BC bersesuaian dengan FG. Makanya Kak Sari tadi tulis sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. Terus yang ini Kak Sari sebutnya sisi bawah. Sisi bawah pasti bersesuaian dengan sisi bawah juga. Jadi CD bersesuaian dengan GH. Ini dia. Sisi CD bersesuaian dengan sisi GH. Terakhir, yang ini Kak Sari sebutnya sisi sebelah kiri. Sisi kiri bersesuaian dengan sisi sebelah kiri juga. Jadi sisi AD bersesuaian dengan sisi EH. Ini dia. Sisi AD bersesuaian dengan sisi EH. Jelas ya? Kayak gitu maksudnya. Nah, terus soal ketiga ini tadi ada pertanyaan lanjutannya. Ini dia, bagaimana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Coba kita bandingkan. Tadi kan AB bersesuaian dengan EF. Kita bandingkan 2,2 dengan 3,6. Menulisnya kayak gini. AB per EF. AB per EF itu artinya AB banding EF. Ya, sama dengan 2,2 per 3,6. Satuannya nggak usah, Dek. Nah, 2,2 per 3,6 ini kalau kita mau sederhanakan boleh sama-sama dibagi 2 kan bisa ya. 2,2 itu anggap aja 22. 22 kalau dibagi 2 itu kan 11 ya. Berarti 1,1. Yang ini 3,6 itu anggap aja 36, Dek. 36 kalau dibagi 2 itu kan 18 ya. Berarti 1,8. Nah, 1,1 banding 1,8 kalau perbandingan itu bagusnya bentuk bilangan bulat. Jadi ini kita kalikan aja dengan 10. 1,1 dikali 10 itu ya 11. Per 1,8 dikali 10 itu ya 18. Jadi perbandingan AB dengan EF adalah 11 banding 18. Nah, ini tadi adalah sisi yang pertama atau Kak Sari sebutnya yang atas ya, AB sama EF. Nah, sekarang untuk sisi yang kedua BC sama FG. Kita lihat BC 1,4, FG 2,2. Tulis BC banding FG sama dengan 1,4 banding 2,2. Oke, tadi ini bisa sama-sama dibagi 2. 1,4 bagi 2 itu 0,7 banding 2,2 bagi 2 itu 1,1. Nah, kalau mau dijadikan bilangan bulat, ini dikalikan 10 aja. 0,7 kali 10 itu 7.
per 1,1 kali 10 itu 11. Ternyata kalau dilihat dua pasangan ini aja perbandingannya nggak sama ya. Yang atas 11 banding 18, yang bawah 7 banding 11. Waduh, padahal Kak Sari kasih tahu ya, kalau dua bangun itu sebangun, atau kalau dua bangun datar itu sebangun, maka seharusnya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sama. Ya, kalau ini 11 banding 18, harusnya setelah dihitung yang ini juga 11 banding 18. Tapi mau gimana lagi? Tadi di awal video Kak Sari udah bilang, kita mengukur panjang sisi-sisinya itu apa adanya. Ketemunya angka-angkanya memang seperti ini. Ya udah, nanti di akhir kita simpulkan ya, bahwa dua bangun tadi itu tidaklah sebangun. Kalau sebangun harusnya ini perbandingannya sama. Tapi nggak apa-apa, kita kerjakan apa adanya. Sekarang kita bandingkan ya sisi CD dengan GH. CD banding GH sama dengan CD berapa? 3,7, GH-nya 6. Berarti ya 3,7 banding 6. Nah, ini kalau mau dijadikan bilangan bulat semua, kalikan aja dengan 10. Boleh. 3,7 kali 10 itu kan 37 banding 6 bagi 6 kali 10 adalah 60. Nah, ini kan udah bilangan bulat. Tetapi lagi-lagi nggak sama semua ya. Ini 11 banding 18, 7 banding 11, ini 37 banding 60. Duh, nggak sama. Jangan-jangan yang sisi pasangan berikutnya juga nggak akan sama nih. AD banding EH. Kita tulis aja. AD banding EH sama dengan berapa? 1,7 banding 2,6. 1,7 banding 2,6. Dikalikan 10 langsung aja, ini menjadi 17 banding 26. Tuh deh, empat-empatnya nggak ada yang sama. Nanti kalau kalian lihat di video yang lain ya, punya channel lain gitu, kalau mereka ternyata perbandingannya sama, barangkali ketika menghitung panjang sisi-sisinya ini agak dimanipulasi atau agak dipas-pasin gitu. Nah, ini tadi kan kalian udah lihat sendiri ya, Kak Sari kan ngukurnya itu apa adanya, sesuai yang ditunjukkan oleh penggaris kita. Bener ya, Dek ya? Apa adanya aja gitu. Yang penting sebetulnya kita tahu arahnya dari soal ini, bahwa kalau memang dua bangun tadi sebangun, harusnya memiliki perbandingan yang sama untuk setiap sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, enggak apa-apa deh, yang penting nomor 3 udah kita jawab apa adanya. Nah, sekarang kita mau jawab soal yang keempat. Untuk soal nomor 4, tuliskan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini kita jawab dulu. Kak Sari udah bikin jawabannya, ini dia. Pasangan sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut E, sudut B bersesuaian dengan sudut F, sudut C bersesuaian dengan sudut G, dan sudut D bersesuaian dengan sudut H. Nah, ini cara menentukannya kayak gini nih, Dek. Kita lihat gambarnya. Ini dia, sudut A posisinya kan di kiri atas. Ini bersesuaian dengan sudut E yang juga berada di kiri atas. Nah, sudut B ini di sebelah kanan atas, bersesuaiannya dengan F yang juga di sebelah kanan atas. Sudut C ini ada di kanan bawah, bersesuaian dengan sudut G yang ada di kanan bawah. Terakhir sudut D di kiri bawah, bersesuaian dengan sudut H di kiri bawah. Dan kalau kita lihat besarnya sama ya untuk setiap sudut-sudut yang bersesuaian. A sama E sama-sama 130, B sama F sama-sama 110, C sama G sama-sama 70, dan D sama H sama-sama 50 derajat. Berarti kita jawab soal satunya lagi. Ini dia, bagaimana besar sudut-sudut yang bersesuaian. Kita jawab aja, sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya gimana? Sama gitu, Dek.
Udah ini ya untuk menjawab soal yang keempat beres. Nah, sekarang kita beralih ke halaman 232, itu ada kesimpulannya. Kita lihat ya. Ini dia, ayo kita simpulkan dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh. Nah, kalau kita konsisten dengan hasil yang kita lihat tadi di halaman 232, maka kesimpulannya kayak gini deh, bahwa bangun A, B, C, D tidak sebangun dengan E, F, G, H. Nah, ini kesimpulannya. Coba kelihatan nggak? Ini agak silau kayaknya. Sebentar ya. Nih, kebaca ya dek ya. Bangun A, B, C, D tidak sebangun dengan E, F, G, H. Lagi-lagi di sini Kak Sari penekannya tidak sebangun ya. Penekanannya tidak sebangun. Karena memang panjang sisi-sisi yang bersesuaian tadi tidak memiliki perbandingan yang sama. Makanya di sini Kak Sari simpulkan bahwa bangun tersebut, dua bangun tersebut itu tidak sebangun. Kalau ada yang membahas kedua bangun tersebut adalah sebangun, ya itu tadi, barangkali mereka mengukurnya itu berbeda dengan kita ya. Ukurannya tidak sesuai dengan gambar. Yang penting kita pede aja, kesimpulan yang kita peroleh memang seperti ini ya. Nah, sekarang ini dia, dua bangun segi banyak atau disebut poligon ya, sebangun jika memenuhi syarat. Ada dua syaratnya. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan oke, yang sama. Ini syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian, kayak gitu. Besarnya gimana tadi? Besarnya sama. Nah, jadi harus terpenuhi dua syarat ini. Kalau hanya salah satu syarat saja, dalam hal ini kita tadi sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama ya terpenuhi, tetapi syarat satunya lagi ya perbandingannya ternyata nggak sama, ya berarti bangunnya tidak sebangun. Kalau mau dikatakan bangunnya sebangun, harus memenuhi dua syarat ini. Gitu deh ya. Oke deh, kalau mau ada diskusi boleh di kolom komentar. Ayo Kak Sari bantu jawab ya, pertanyaan kamu yang mana sih. Tapi kalau mau tanya jawabnya di di dalam grup juga boleh ya. Caranya ini, untuk gabung di grup itu di 081 456 10 9870. Selama kamu masih duduk di bangku kelas 9 SMP, kamu berhak gabung di grup tersebut. Nanti kalau sudah lulus SMP baru dipersilahkan untuk meninggalkan grup, karena itu grupnya khusus untuk siswa-siswi SMP se-Indonesia ya. Oke, Kak Sari tunggu di situ. Nah, sekarang pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.